السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, baik yang ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita pada pekan kemarin membahas tentang poin yang ke-6, baru muqaddimah tentang tauhid al-asma wa sifat. Dan saya sudah jelaskan bahwa pembahasan tentang tauhid asma wa sifat merupakan asyraful ulum asy-syar'iyyah, ilmu yang paling mulia dari ilmu syar'i, yaitu mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan tujuan yang paling mulia dalam kita mengkaji ilmu syar'i adalah tentang tauhid asma wa sifat. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah merupakan amal yang paling utama dari semua amal. Dan kita wajib untuk memuliakan Allah, mensucikan Allah, memujinya, menyanjungnya, bersyukur atas semua nikmatnya dan yang lainnya. Dan itu bisa kita ketahui dengan kita mempelajari asma wa sifat. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa kita mempelajari tentang tauhid asma wa sifat merupakan pengetahuan yang paling mulia. Dan kita sampai kepada pembahasan dan memahami tentang makna-makna ini merupakan pengetahuan yang paling mulia dan tujuan yang paling mulia. Dan dengan kita mengkaji ini akan bertambah pengagungan kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita mengharap hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Dan ini yang dituju dari Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah hanya kepada Allah. Dan kita wajib untuk mentauhidkan Allah baik dengan rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Dan kita wajib untuk takut kepada Allah, karena pokoknya ilmu
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Dengan kita belajar, dengan kita mengkaji, akan tambah takut kita kepada Allah Taala. Dan memang seorang mukmin dan seorang mukminah ketika dia belajar, ketika dia mengkaji, harus bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut ini akan membawa dia untuk melaksanakan amal-amal taat, dan juga rasa takut ini akan mencegah dia dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan takut ini akan membawa dia untuk terus memohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan maksiat yang dia lakukan. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengingatkan umatnya untuk takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Jadi para nabi dan para rasul setelah mengingatkan untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar, azab di hari kiamat, agar manusia ini takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, takut kepada siksanya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini merupakan pokok dari segala kebaikan dan akan membawa segala keutamaan dengan kita mengkajinya. Tentang manfaatnya sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk poin yang ke-6 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 162. Tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh kita mentakwil. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, dan Sufyan Al-Thawri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya amirruha kama ja'at bila kaif, artinya perlakukan sifat itu sebagaimana adanya, jangan tanya tentang bagaimana. Seperti penjelasan tentang Allah istiwa di atas arsy. Istiwa Allah di atas arsy, kita wajib menetapkannya, tapi kita nggak tahu tentang bagaimana. Nggak boleh kita mentakwil, merubah lafadznya dengan artian istawa artinya istaula, berkuasa, nggak boleh. Atau mengatakan Allah itu istiwa, kata mereka itu penetapan demikian, pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan tempat. Maknanya wallahu a'lam, enggak boleh. Kita wajib menetapkan, karena Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Tapi jangan menanyakan tentang bagaimananya. Prinsip kita dalam kita memahami tentang nama dan sifat, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan makhluknya, Allah enggak setara dengan makhluknya, Allah enggak sebanding dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan. Kalau disebutkan tentang istiwa, disebutkan tentang wajah Allah, disebutkan tentang tangan Allah, disebutkan Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan semua sifat itu. Jangan menanyakan tentang bagaimana. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana Allah istiwa, belum pernah ada yang bertanya. Pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini pembahasan yang mudah.
Hatta orang Badui mengetahui tentang ini. Tidak pernah menanyakan. Artinya pembahasan ini pembahasan yang tidak sulit, mudah. Karena semua isi agama ini semuanya mudah. Nggak ada yang sulit dalam agama ini. Apalagi berkaitan dengan pokok agama, tentang tauhid. Pokoknya, asasnya agama tauhid. Nggak mungkin menyulitkan, nggak mungkin membingungkan. Jadi kita harus jalankan, perlakukan sebagaimana adanya. Jangan ditanyakan. Nggak pernah ada dari zaman Nabi SAW, hatta orang Badui, hatta orang yang awam sama sekali nggak pernah bertanya bagaimana sifat Allah. Nggak ada yang tanya. Makanya ketika di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah di Madinah Nabawiyah, di majelisnya ada orang bertanya. Ketika dibawakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik diam. Karena belum pernah ada orang bertanya. Ini kan beda 2 abad. Abad pertama, abad kedua Imam Malik meninggal rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i. Diam Imam Malik, menundukkan kepalanya sampai keluar keringat. Sudah lama baru Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa sudah diketahui oleh orang. Mana istiwa? Allah istiwa Rasul. Wal kaif, tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah istiwa, enggak ada yang tahu. Karena Allah tidak menjelaskan dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Kita wajib. Wal imanu bihi wajib, mengimani wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang masalah ini bid'ah. Maka kata Imam Malik, keluarkan orang ini dari majelis ini, keluarkan. Karena belum pernah ada yang bertanya tentang masalah ini. Maka kita wajib untuk mengimani. Gak boleh kita menggunakan akal kita yang picik, yang terbatas untuk membahas tentang sifat Allah. Wajib untuk tunduk. Yang pokok bagi kita membenarkan. Nanti di akhir bab ini, yang ke-6 ini saya akan jelaskan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang harus kita membenarkan semuanya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Tanpa menanyakan tentang bagaimana, dan juga nggak boleh kita mentakwil. Kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a an rasulillahi 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Jadi ini aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah menurut maksud Allah. Artinya kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW bagi Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Untuk melihat di footnote-nya, di sini sebutkan yaitu tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa takyif. Artinya tahrif, saya jelaskan di situ, tahrif atau ta'wil, tahrif atau ta'wil yaitu merubah lafaz dan nama, merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini enggak boleh. Jadi ketika disebutkan tentang nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkannya apa yang Allah tetapkan dan juga tetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh tahrif. Tahrif atau ta'wil, merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya. Tahrif seperti tadi, istawa diartikan dengan istaula. Nah, Allah sebutkan istawa diartikan istaula. Ini sesat. Penafsiran yang sesat ini. Kemudian merubah maknanya. Seperti apa? Seperti yadullah, tangan Allah. Yadun artinya tangan. Dirubah artinya kekuatan. Ini merubah maknanya namanya.
Allah turun ke langit dunia, nuzul. Dikatakan nuzul rahmatnya Allah. Ini takwil namanya. Ini nggak boleh. Jadi nggak boleh mentakwil atau mentahrif. Kemudian ta'til. Ta'til artinya tidak boleh kita mentaktil, menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat Allah. Ini ta'til, mengingkari. Makanya Jahmiyah dikatakan mu'attilah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu kafir. Karena mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah SWT. Mereka ingkari semuanya. Jadi pengingkaran ini, mereka menafikan dari Allah semua sifatnya. Dan ini mereka menyamakan Allah dengan patung. Maka dikatakan kafir. Makhluk aja itu masih punya sifat makhluk. Apa aja? Apakah itu manusia, binatang, ada sifatnya. Sekarang Allah yang menciptakan segala sesuatu dikatakan nggak punya sifat. Ini kafir orang ini. Keluar dari agama Islam. Al-Jahmiyah itu kufar. Perbedaan antara tahrif dengan ta'til, bahwa ta'til mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh satu nas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, sedangkan tahrif adalah merubah lafaz atau makna dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut. Kemudian tanpa takyif, tadi sudah saya jelaskan, takyif artinya menerangkan tentang keadaan yang ada padanya sifat atau mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini nggak boleh, karena nggak ada yang tahu. Membicarakan tentang sifat sama juga membicarakan tentang zat. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, kita juga tidak mengetahui tentang sifat Allah, tentang bagaimananya. Tentang bagaimana kita nggak tahu. Tapi menetapkan tentang nama dan sifat, kita tahu nama itu. Tahu sifatnya. Tapi bagaimana, nggak ada yang tahu. Tidak yang tahu. Dan Nabi tidak menjelaskan SAW. Maka nggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Atau menentukan bahwa sifat Allah itu hakikatnya begini. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, begitu juga sifat-sifatnya Allah. Dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya dari sifat itu. Maknanya kita tahu, tentang bagaimana tentang sifat itu kita nggak tahu, tapi maknanya kita tahu. Kemudian tanpa tamthil, tamthil sama dengan tashbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Kalau kita menetapkan sifat Allah, bukan berarti kita menyamakan. Kita menetapkan, tapi tetap tidak sama. Allah menyebutkan tentang wajah Allah, kita wajib menetapkan tentang wajah Allah. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi tentang kaki Allah, kita wajib menetapkan. Disebutkan tentang tangan, kita wajib menetapkan tangannya Allah. Wajib menetapkan, tapi kita tidak tahu tentang apa? Bagaimana sifat itu? Tapi tentang hakikat makna sifat itu tahu atau tidak? Tahu kita. Yadun ya tangan, wajah ya wajah. Tapi bagaimana sifat Allah enggak ada yang tahu. Soal artinya kita tahu. Artinya tentang makna itu kita tahu, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Dan kita enggak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi bukan berarti kalau kita menetapkan sifat Allah kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Tetap kaidah kita pegang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi Ahlussunnah, kita kembali kepada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Perhatikan itu. Bahwa Ahlussunnah menetapkan tanpa tamtsil, menetapkan tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Mensucikan sifat Allah dengan tidak ta'til, tidak mengingkari sifat-sifat Allah.
menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, ini ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 11. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. I'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala didasari atas dua prinsip. I'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala didasari atas dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati dan lainnya. Kita wajib mensucikan Allah, karena Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk selama-lamanya, azali wa abadi. Allah enggak pernah tidur selama-lamanya, azali wa abadi. Selama-lamanya. Allah enggak pernah lupa, wa ma kana rabbuka nasiyya. Allah enggak pernah lupa. Allah enggak pernah lemah. Allah enggak pernah capek. Allah tidak pernah lelah. Kita wajib menafikan juga sifat bodoh atau mati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu yang zat yang maha hidup. Makanya kita wajib mensucikan dari semua nama dan sifat kurang. Seperti disebutkan oleh Allah lagi, bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Bahwa Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Dan Allah enggak punya anak. Makanya Allah menyebutkan bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri. Bagi manusia mempunyai istri itu merupakan kesempurnaan, tapi bagi Allah kekurangan. Tidur bagi manusia kesempurnaan manusia, tidur. Tapi bagi Allah kekurangan, sifat kurang bagi Allah Ta'ala, tidur itu. Ngantuk dan yang lainnya bagi manusia sempurna, tapi bagi Allah tidak. Makanya ketika disebutkan tentang anak, karena orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa anak Allah, Allah sebutkan bagaimana akan punya anak sedangkan Allah enggak punya istri. Untuk melihat dalam surah Al-An'am di ayat 101, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan indah. Dan artinya Allah yang menciptakannya, langit dan bumi ini. Bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah enggak punya istri? Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian, tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepada Allah saja. Dan Allah itu yang Maha mengetahui dan Allah yang menjaga segala sesuatu. Jadi kita kembali bahwa i'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. Prinsip yang pertama tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. Seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati dan yang lainnya.
Kita wajib menafikan dan mensucikan Allah. Yang kedua, Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada satu pun dari makhluk yang menyamai sifat Allah. Seperti disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini nama-nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim ada sifat. Itu sifat apa? Ar-Rahmah. Dan rahmatnya, kasih sayang Allah enggak sama dengan makhluknya. Sempurna rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan Malik Yaumiddin. Allah raja dari pembalasan. Allah juga Malik. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dan kerajaan Allah sempurna. Sempurna. Allah Malik, bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa kan Malik Yaumiddin. Allah Malik. Allah Maha sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. Semua nama Allah sempurna. Manusia punya nama, tapi belum tentu nama itu sesuai dengan sifatnya. Nama manusia, namanya Rahman, belum tentu dia Rahman. Namanya Rahim, belum tentu Rahim. Mungkin dia orang yang kejam, mungkin dia orang yang zalim. Ada orang namanya Abdullah, hamba Allah, tapi dia agamanya Nasrani. Di tanah Arab itu ada orang seperti itu, di Mesir, yang lain-lain. Namanya Abdullah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Jadi dia punya nama, tapi nama itu belum tentu sifatnya sesuai. Tapi Allah namanya dan sifatnya, nama dan sifat. Bahwa Allah itu hakim, maka punya sifat hikmah, maha bijaksana. Allah alim, Allah punya sifat ilm, dan ilmunya Allah enggak seperti manusia. Manusia terbatas dan sangat terbatas, sedangkan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Jadi mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Jadi Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Allah mempunyai nama Karim, sifat Allah karam, dermawan, sempurna. Kedermawan Allah. Bayangkan Allah memberikan rezeki ini kepada hambanya, jadi karam, atau juga rizq. Allah punya sifat rizq. Dan Allah itu Ar-Razzaq, namanya Allah. Itu enggak pernah kurang Allah memberikan kepada makhluk ini. Dari mulai Allah ciptakan sampai sekarang, sampai hari kiamat, enggak ada satupun yang kurang. Apa yang ada pada Allah, Allah berikan kepada makhluk ini, enggak terhitung. Bukan miliaran lagi, mungkin triliun. Makhluk ini Allah berikan semuanya. Enggak ada satupun yang kurang dari Allah Ta'ala. Sedangkan manusia itu ada yang karim, tapi karamnya terbatas dia. Yang Allah mutlak. Jadi kita wajib mensucikan Allah dari semua sifat kurang. Yang kedua, bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya. Tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari tentang nama, tentang asma, itu nama-nama dan ayat-ayatnya. Tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, serta tidak pula menyamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Ini harus kita, ini prinsip ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Hal itu karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Tidak dapat dianalogikan dengan makhluknya. Maka dalam masalah akidah nggak ada kias.
Dalam masalah fikih ada, dalam akidah nggak ada. Karena Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nggak ada kias dalam masalah akidah. Karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Ya ayat-ayatnya bahwa Allah nggak serupa dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya Allah nggak sama dengan makhluknya. Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah sajalah. Allah Azza wa Jalla sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firman-Nya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 180 sampai 182, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah SWT. Jadi Allah mensucikan dirinya dalam ayat ini, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Wa salamun alal mursalin, dan selamat sejahtera bagi para rasul. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh para penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuturkan asma, nama-nama dan sifat Allah, Allah memadukan antara nafyu wal itsbat, menolak dan menetapkan. Jadi ada yang Allah nafikan, ada yang Allah tetapkan. Seperti ayat yang tadi kita baca, antum lihat. Di ayat ini setelah disebutkan Subhana rabbil izzati amma yasifun, menetapkan maha suci Allah Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifatkan, menafikan, menetapkan kesucian Allah dan menafikan dari apa yang mereka sifatkan. Atau di ayat yang tadi antum lihat di halaman 164 di atas surah Asy-Syura itu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini menafikan atau menetapkan ini? Menafikan. Kemudian Allah setelah itu menetapkan wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, wa huwas samiul basir. Setelah itu Allah tetapkan wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dinafikan kemudian ditetapkan. Seperti Allah dalam ayat kursi menetapkan Allahu la ilaha illallahul qayyum. Kemudian setelah itu menafikan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Seperti dalam ayat Allah menyebutkan tentang menetapkan sifat Allah dan menafikan. Qul huwallahu ahad, menetapkan. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, menafikan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan. Faham enggak sampai sini? Jadi Allah memadukan antara nafyu dan itsbat. Jelas nih ayat-ayatnya. Di Al-Ikhlas aja jelas itu. Menetapkan, kemudian menafikan. Menetapkan qul huwallahu ahad. Allah esa, Allah tunggal. Allahu samad, Allah tempat menuju semua makhluk, bergantung pada makhluk. Ini menetapkan atau menafikan? Menetapkan. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Apa? Menafikan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan. Jadi Allah selalu memadukan antara nafyu dan itsbat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Ini menetapkan atau tidak? Menetapkan. Allah nggak ada ilah yang berhak diberi dengan benar kepada Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini isbat atau nafi ini? Nafi, menafikan. Allah nggak pernah disentuh oleh ngantuk selama-lamanya, dan Allah nggak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Jadi selalu demikian Allah dalam Al-Quran selalu menafikan, memadukan antara nafi dan isbat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, karena itu adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah karunia nikmat, itu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan as-salihin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, itu para nabi, para pecinta kebenaran. Maksudnya siddiqin, orang-orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Siddiqin, orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus, maka kita mengikuti jejaknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Membenarkan semua berita yang ada dalam Allah. Perhatikan, yang saya maksud dari penjelasan ini, bahwa kita wajib membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulnya. Jangan menolak, jangan mentakwil, jangan mengingkari, jangan menyamakan Allah dengan makhluknya, jangan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Benarkan semuanya. Kemudian setelah kita benarkan, taat perintah Allah dan Rasulnya. Itu jalan selamat kalau kita ingin dapat hidayah. Nanti saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurnalah nikmat yang mereka dapatkan berupa akidah, adab, dan juga akhlak. Adapun orang-orang yang menempuh selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, adab, dan akhlak. Jadi kita harus mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau antum lihat banyaknya perpecahan yang ada di tengah-tengah umat Islam karena mereka menyimpang jalannya para rasul, menyimpang. Mereka menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka mereka sesat. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga Nabi sebutkan ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang-orang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan kita penting ini, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kita harus menempuh jalan yang satu ini, jalan yang tempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menyebutkan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menyebutkan, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allah menyebutkan di sini ihdinas siratal mustaqim, kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Jalan yang lurus, siapa as-sirat al-mustaqim? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dikatakan as-sirat al-mustaqim yang pertama artinya al-haq, kebenaran. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah,
yang dikatakan dengan as-sirat al-mustaqim yaitu Al-Quran, ya, al-Islam, yaitu yang kedua al-Islam, yang ketiga kata beliau Al-Quran, dan yang keempat Abu Bakar wa Umar. Jadi as-sirat al-mustaqim diartikan yang pertama al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, semuanya benar. Mana ini? Karena orang yang mencari kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau disebutkan Quran, mesti dengan Sunnah. Karena nggak bisa Al-Quran berdiri dengan sendiri. Al-Quran harus dengan Sunnah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba, Nabi bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Makanya kalau disebutkan tentang Quran itu mesti dengan Sunnah. Nabi menyebutkan, "Taraktu fikum amrayn," aku tinggalkan dua perkara. Lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kalian enggak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu, Quran dan sunnahku. Jadi yang pertama, mana siratal mustaqim, al-haq, kebenaran. Kebenaran ini adanya dalam Islam. Islam ini sumbernya Quran dan sunnah. Kemudian Al-Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Sampai Nabi bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar," kata Nabi. Adalah kamu mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Makanya dua-duanya semasa hidup dengan Nabi. Dua-duanya ini sahabat yang dekat dengan Nabi dan dua-duanya mertua Rasulullah SAW. Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Umar juga mertuanya Rasulullah. Kau di zaman Nabi masih hidup selalu bersama ini. Kemana aja sudah. Mukim maupun safar. Di saat perang atau tidak perang bersama Nabi. Makanya ketika hidup bersama, ketika meninggal pun sama. Dikuburkan dua-duanya dekat Nabi SAW. Abu Bakar wa Umar. Ini tokohnya. Yang dimaksud oleh Abu Aliyah, artinya Sirat al-Mustaqim kata Abu Aliyah, arti para sahabat. Jalan yang lurus. Yaitu kita wajib mengikuti jejaknya mereka. Sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Irbad bin Sariyah. Apa? "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Jadi barang siapa yang hidup sesudah wafat akan melihat perselisihan banyak, perpecahan banyak. Dia akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpilih lurus. Peganglah erat dan gigitlah dengan geram kalian. Makanya setelah ini ayatnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau berikan nikmat mereka. Siapa? Tadi sudah kita baca ayatnya, surah An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang berikan nikmat siapa? Para nabi yang telah berikan nikmat. Yang kedua siddiqin. Siddiq yang pertama siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, para sahabat sebagian adalah syuhada, wasalihin, semua sahabat orang-orang saleh. Dan mereka sebaik-baik teman. Karena para sahabat dijamin dengan surga. Makanya kata mengikuti jejaknya Rasul dan para sahabatnya kalau kita ingin dapat hidayah. Kemudian setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang sesat. Yang dimurkai Yahudi, yang sesat orang-orang Nasrani. Dan yang mengikuti jejak mereka jangan kita ikuti. Kemudian untuk mendapatkan hidayah, Allah menyebutkan ketika Allah menurunkan Adam, Hawa dan iblis ke muka bumi ini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, baik di surah Al-Baqarah maupun di surah Taha. Kita baca yang surah Taha di ayat 123,
qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Adalah kalian berdua keluar semuanya, sebagian kalian dan sebagian sebagai musuh. Artinya iblis ini tetap musuhnya Adam dan keturunannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepadamu dariku petunjuk, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama tentang Madarul Iman wa Qa'idatuhu, tentang berputarnya iman, dasarnya iman dan kaidah dari iman ini. Beliau menjelaskan begini, berkaitan dengan petunjuk ini, berkaitan dengan ayat ini, surah Thaha ayat 123. Wa mutaba'atu hudallahi allati rattaba 'alaiha hadhil umur hiya tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradin min ghairi i'tiradi syubhatin taqdahu fi tasdiqihi wa imtithalu amri min ghairi i'tiradi syahwatin tamna'u imtithalahu. Artinya kita mengikuti petunjuk Allah yang Allah sebutkan atasnya beberapa perkara, yaitu kita wajib membenarkan berita yang datang dari Allah. Quran semua yang ada kita wajib membenarkan. Apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib benarkan semuanya. Yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah kita wajib membenarkan semuanya. Tanpa apa? Tanpa kita menolak dengan syubhat. Syubhat yang menodai untuk membenarkan sifat itu. Dan mengikuti perintahnya tanpa menolak dengan syahwat yang mencegah untuk mentaati dari perintah Allah SWT. Syubhat ini banyak sekali. Seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah bersemayam di atas istiwa. Kemudian timbul syubhat. Syubhat apa? Dari ahlul kalam, ahlul filsafat. Apa syubhat mereka? Kalau gitu Allah butuh tempat. Itu kan syubhat dari mereka. Mestinya kalau orang beriman, benarkan aja sudah. Allah istiwa, selesai sudah. Tanpa ada kata-kata Allah butuh tempat. Allah nggak butuh tempat. Tapi karena Allah menetapkan istiwa, kita wajib menetapkan sebagai Allah tetapkan. Allah punya sifat ulu, Allah maha tinggi. Di atas semua langit, Allah berada di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Tanpa dengan akal kita gunakan akal kita yang picik, jangan. Ini beda antara khalik dengan makhluk. Seperti Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan. Karena Nabi menyebutkan demikian. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam akhir. Setiap malam. Setiap malam. Hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jangan kemudian dikatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti setiap detik Allah turun, karena malam ini berbeda waktunya. Itu untuk kita malam itu berbeda. Ini untuk Allah beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan kita gunakan akal kita yang picik. Nggak akan mampu kita. Ini kekuasaan Allah. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kita wajib menetapkan demikian. Jangan kemudian masuk akal kita yang picik. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia setiap malam, sedangkan malam berbeda-beda, berarti setiap detik Allah turun. Ini kan akal manusia yang picik. Ini kita bicara Khalik, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kita wajib menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada syubhat. Atau juga kita wajib melaksanakan perintahnya tanpa ada syahwat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala hadaini al-aslaini madarul iman wa huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Dengan dua prinsip ini pokoknya iman. Berputarnya iman di sini, yaitu apa? Membenarkan berita dan taat kepada perintah. Membenarkan berita dan taat kepada perintah. Perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau,
wa yatba'uhuma amrani akharani wa huma nafyu syubhatil batilil waridati alaihi al-mani'ati min kamal imtithal wa la yakhmisha biha wajha tasdiqihi wa daf'u syahawatil ghayyil warida alaihi al-mani'ati min kamal imtithal. Dan kemudian diikuti dua perkara yang lainnya. Apa perkara yang berikutnya? Yaitu menafikan syubhat-syubhat kebatilan yang datang atasnya, yang mencegah kita dari kesempurnaan kita untuk tunduk, patuh dan melaksanakan perintah Allah Taala. Dan supaya tidak mengotori, wala yakhmisha, khamasha artinya mencakar, maksudnya mengotori bentuk pembenaran itu, dan juga menolak syahwat yang sesat yang mencegah dari kesempurnaan imtithal. Kata Ibnu Qayyim, fahuna arba'atu umurin. Di sini ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, untuk mencatat itu, tasdiqul khabar, membenarkan berita. Yang pertama apa? Tasdiqul khabar, membenarkan berita. Kalau kita ingin dapat hidayah, dapat petunjuk, benarkan semua berita. Atsani, yang kedua, badlul ijtihadi fi raddi syubuhati allati tuhiha syayatinul jinni wal insi fi mu'aradatihi. Atsani badlul ijtihad, artinya kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk apa? Fi raddi syubuhat, untuk menolak semua syubhat allati tuhiha syayatinul jinni wal insi, yang diwahyukan oleh setan dari jenis jin dan jenis manusia, fi mu'aradatihi, dalam menolak berita itu. Jadi kita harus betul-betul mengerahkan tenaga dan pikiran kita untuk menolak semua syubhat. Yang apa? Yang digembar-gemborkan, yang dibicarakan oleh siapa? Oleh setan dari jenis jin dan manusia. Yang dibisikkan oleh setan jenis jin manusia untuk menolak berita ini. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ta'atul amr. Yang ketiga, ta'atul amr, mentaati perintah. Kita wajib mentaati perintah Allah SWT. Jadi apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kita wajib untuk taslim, tunduk, inqiyad, patuh. Sebab Allah menyebutkan di ayat yang tadi, surah An-Nisa ayat 69, Allah sebutkan awalnya dengan kalimat taat. Kalau kita ingin dapat hidayah dan kita ingin masuk surga, syaratnya apa? Hidayah. Syaratnya taat. Syaratnya taat kepada Allah Rasulnya. Di surah An-Nisa tadi ayat 69. Yang keempat, ar-rabi. Kata Ibnu Qayyim, yang keempat, mujahadatun nafsi fi daf'i syahawat allati tahulu bainal abdi wa baina kamali ta'ati. Yang keempat, mujahatun nafs, berjuang melawan hawa nafsu dalam menolak syahwat yang menghalangi seorang hamba dengan kesempurnaan dia ketaatan, dengan kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Yang keempat, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dalam menolak syahwat yang menghalangi seorang hamba dari kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Jadi antum perhatikan bahwa syubuhat dan syahwat ini, wahadanil amrani, a'ni asyubuhat wa syahwat aslu fasadil abdi wa syaqaihi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wahadanil amrani, dua perkara ini. Apa perkara apa? Asyubuhat wa syahwat aslu fasadil abdi wa syaqaihi, merupakan pokok atau sumber kerusakan seorang hamba dan celakanya dia, baik dalam kehidupan maupun nanti di akhirat. Makanya kita hati-hati dari syubhat. Karena di ayat yang tadi dalam surah Thaha ayat 123 Allah menyebutkan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat, enggak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia, enggak akan celaka di akhirat. Jadi kita wajib mengikuti apa? Quran wa sunnah ala fahmi salaf, wajib ikuti.
apa yang datang dari Quran dan Sunnah, kita wajib membenarkan semua berita itu tanpa kita tolak dengan syubhat dan juga tanpa kita tolak dengan syahwat. Benarkan semuanya kalau kita ingin selamat. Tapi sayangnya sebagian kelompok mereka menolak dengan hawa nafsunya, mereka menolak dengan pikirannya. Dengan sebab itu mereka sesat. Makanya Nabi menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Sesat. Dengan sebab apa? Mereka enggak membenarkan. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaikal muttaqun. Dalam surah Az-Zumar di ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaikal muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita wajib membenarkan, sebab agama ini untuk dibenarkan, bukan ditolak. Kesesatan manusia disebabkan karena mereka tidak membenarkan wahyu ini. Kesesatan manusia nggak benarkan apa yang datang dari Quran dan Sunnah. Ini jelas. Quran ini jelas sebagai petunjuk bagi manusia. Nggak mungkin Quran membingungkan manusia, tidak mungkin, nggak mungkin. Yang bingung siapa? Tokoh-tokoh alul bidah yang bingung dan membingungkan umatnya. Kalau jelas tentang Allah di atas langit, jelas sudah. Mereka bingung, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak dalam alam, nggak di luar alam. Mereka yang bingung, sehingga sesat. Kalau kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, selesai sudah. Kita wajib membenarkan. Penting dalam kita beragama ini penting membenarkan wahyu. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka orang-orang yang takwa. Kita wajib membenarkan. Ini penting dalam kita beragama, membenarkan. Kita mau selamat dunia, tidak sesat dan tidak celaka di akhirat, benarkan wahyu ini. Kemudian setelah kita benarkan, hanya benarkan tidak. Apa? Mentaati. Dua itu yang pokok. Membenarkan, mentaati. Ya, kita benarkan, kita taati, itu pokok. Makanya dalam kita mengimani apa aja dalam rukun iman, benarkan dulu, kemudian kita amalkan. Sami'na wa ata'na. Jangan kita tolak. Jangan ditolak dengan syubhat, jangan ditolak dengan syahwat. Jangan. Laksanakan itu. Maka kita akan selamat. Di dunia kita nggak akan sesat, kita tetap dapat petunjuk, dan di akhirat nggak akan celaka. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, demikian kajian ilmiah yang penuh manfaat telah kita simak bersama sesi materi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Baik, satu pertanyaan terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang berasal dari Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita terlanjur memiliki Al-Quran yang terjemahannya ada takwilnya? Apakah kita perlu untuk membaca terjemahannya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Berkaitan dengan Al-Quran terjemahan yang ada sebagian dari isi Al-Quran itu takwil ketika menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Bagaimana? Ya, isi yang lain yang tidak berkaitan dengan sifat Allah benar terjemahannya, kita baca, kita ambil manfaat gitu. Cuma yang ada takwilnya, ya kita dikasih tanda bahwa ini takwil berkaitan dengan seperti diartikan yadun, yadullah, diartikan kekuasaan. Nah, itu kasih tanda. Ada berapa? Dan hampir rata-rata seperti itu yang ada terjemahan di Indonesia ini. Makanya kita tanya kepada yang ahli, kepada guru atau ustadz yang paham, ini ustadz terjemahannya benar enggak berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi terjemahan yang lain yang kita bisa ambil istifadah, kita ambil istifadah. Karena sebagian besar kaum muslimin kan nggak bisa bahasa Arab. Dia perlu tahu tentang isi Al-Quran itu apa isinya, dia harus tahu. Tapi berkaitan dengan ayat-ayat sifat itu kita tanyakan kepada yang ahli, kita kasih tanda bahwa itu nggak benar. Ya bisa kita ajukan nanti ke Departemen Agama untuk meluruskan pemahaman ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari
penelpon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Azam dari Jambi. Pak Abu Azam. Silakan pertanyaannya Pak Abu Azam. Tentang Ustaz, masalah kebersamaan Allah dengan makhluk. Itu dimaknai dengan Allah bersama dengan ilmunya. Bagaimana dengan masalah turun Allah di langit bumi? Mohon penjelasannya itu. Iya. Itu saja Pak Abu Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Berkaitan dengan ma'iyah, arti kebersamaan Allah SWT, itu ada nanti di poin ke-15 tentang ma'iyah. Nanti lihat bukunya di poin yang ke-15 tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah SWT, di poin yang ke-15. Jadi ma'iyah, ada yang ma'iyah khusus, ada yang ma'iyah umum. Pada katanya Allah itu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk melihat di halaman 209 disebutkan tentang ma'iyah itu, pengertian wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu, bukanlah berarti Allah bersatu, bercampur atau bergabung dengan makhluknya. Karena hal ini tidak dibenarkan secara bahasa serta menyalahi ijma' salafus saleh. Dan hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan bulan sebagai satu tanda dari tanda-tanda kebesaran ketinggian Allah, yang termasuk di antara makhluknya yang terkecil yang terletak di langit, bulan dikatakan bersama musafir, di mana saja musafir itu berada, meskipun ia tetap berada di atas langit, bulan itu. Ketika bulan purnama, kita di Bogor, kita di perjalanan, kita di Surabaya, tetap aja bulan bersama kita. Tapi tetap bulan bersama kita tetap di langit ya. Itu makhluk. Kalau bicara soal Allah, Allah bersama kita, bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya. Tetap Allah berada di atas arsy dan Allah mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh para ulama salaf, maksudnya di sini berkaitan dengan ilmunya Allah bersama kita. Adapun pertanyaan tadi berkaitan dengan nuzulnya Allah ke langit dunia, Nas menyebutkan demikian, dalil dari hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita wajib menetapkan turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia enggak sama dengan makhluknya. Makanya para ulama salaf menyebutkan Allah turun ke langit dunia, tapi Allah juga tetap berada di atas arsy. Kita wajib menetapkan demikian. Karena apa? Karena Allah nggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk ketika dia umpamanya di atas meja ini, dia turun, ya berarti kosong meja ini. Itu makhluk. Kita bicara tentang siapa sini? Khaliq. Laisa kamitslihi syai'un, nggak sama. Jadi meskipun Allah turun ke langit dunia, tetap Allah berada di atas arsy. Itu penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.